Ya, sekarang kembali lagi mengenai perbusian ya. Setelah di episode yang lalu kita membahas tentang spek busi yang cocok untuk kijang ya. Sekarang kita membahas cara menganalisis kondisi mesin berdasarkan penampilan businya. Nah, ini saya patokannya pada suatu katalog yang diterbitkan oleh Denso ya, jadi langsung dari pabriknya langsung. Jadi di katalog itu sebetulnya bagus ya katalognya. Tidak hanya berupa katalog, tapi dia juga mencantumkan beberapa informasi-informasi dasar mengenai busi itu ya. Jadi bagus, komplit gitu katalognya. Nah, dari sini dia menjelaskan ada 6 kategori ya kondisi busi. Kalau kita lihat, yang pertama adalah busi yang normal. Nah, yang normal ini cocok dengan cerita-cerita montir zaman dulu sebetulnya, yang bilang kalau mesin itu sehat maka businya itu ujungnya pewarnanya merah bata gitu. Nah, ini betul sebetulnya untuk bensin zaman dulu, bensin yang masih mengandung timbal. Tapi karena zaman sekarang itu setahu saya bensin sampai yang termurah yaitu premium sudah tidak pakai timbal ya, karena timbal itu katanya tidak ramah lingkungan. Ketika bensinnya tidak pakai timbal, maka ujungnya itu elektrodanya biasanya warna abu-abu terang atau mendekati ke putih gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ujung businya tidak merah bata, itu bukan berarti tidak sehat, tapi malah berarti bensinnya bagus sekarang. Jadi kalau yang normal itu sekarang warna abu-abu terang atau keputih-putihan. Nah, yang kedua adalah carbon fouling atau ada endapan karbon ya. Jadi ada endapan karbon yang hitam-hitam tapi kering gitu di businya itu. Bisa dilihatlah contohnya di gambar ya gitu. Nah, ini penyebabnya katanya adalah salah satu yang pertama, thermal value dari businya tidak cocok. Atau thermal value itu kan, itu bahasa lainnya adalah heat range, itu yang angkanya itu loh. Kayak W16 XR itu kan 16-nya adalah heat range-nya itu tidak cocok katanya. Atau bisa jadi mesinnya itu idling dalam waktu yang terlalu lama, jadi langsam terlalu lama, misalnya sering nungguin di tempat parkir AC dinyalain, mesin dinyalain. Nah, itu kan jadi langsam terlalu lama gitu. Atau misalnya nyetir di temperatur yang rendah. Bisa juga karena campuran air dengan campuran udara dengan bensin itu tidak pas gitu, kebanyakan bensinnya. Jadi campurannya tidak pas, kebanyakan bensinnya, atau rich kalau bahasa Inggrisnya. Bisa juga karena filter udara mampet atau timing pengapian terlalu mundur. Solusinya adalah bisa dengan mengganti businya dengan heat range yang lebih rendah satu level, atau setelan langsam mesinnya di setel lagi. Kemudian bisa juga ignition timernya di setel lagi, di tune up gitu, dan filter udaranya diganti. Tipe yang ketiga adalah oil fouling atau ada endapan oli ya. Jadi ada di ujungnya tuh hitam-hitam tapi mengkilat dan licin atau lengket gitu. Biasanya ini disebabkan oleh adanya oli yang masuk ke ruang bakar, karena harusnya di ruang bakar itu kan tidak ada olinya. Atau sama seperti yang tadi, campuran udara dengan bensin itu terlalu banyak bensinnya. Nah, mengenai oli yang masuk ke ruang bakar itu bisa jadi ada 2 penyebab. Yang pertama karena mesinnya sudah aus, sudah lama ya, sudah dimakan lanjut usia, jadi ada keausan, misalnya pada dinding silinder, pada ring piston, atau pada seal clamp. Kalau begitu solusinya ya harus diperbaiki, dibongkar mesinnya, turun mesin misalnya. Penyebab yang lain itu memang karena mesinnya baru dirakit, atau bahasa montir zaman dulunya main rayon. Nah, itu bisa jadi ketika mesin itu baru diproduksi di pabrik, atau ketika mesinnya itu baru selesai dibongkar. Jadi antar komponen itu masih belum bahasa Jawanya mah belum ngenok gitu, belum saling mengenal gitu lah. Belum saling mengenal. Jadi masih ada celah. Nanti kelamaan ketika antar komponen tersebut sudah cocok, nanti diharapkan sudah tidak ada lagi rembesan oli.
Tipe yang keempat itu overheating, jadi ada bagian insulator yang terbakar dan elektrodanya cepat habis. Nah, ini akibat dari sama dari heat range juga yang tidak cocok, atau dari bensin yang oktannya terlalu rendah, atau bisa juga dari timing pengapian yang terlalu maju, terus sistem pendingin mesin yang tidak tidak prima, kemudian campuran bensin dengan udara yang terlalu sedikit bensinnya. Solusinya adalah bisa dengan menggunakan busi yang heat range-nya lebih tinggi, kemudian menggunakan bensin yang lebih baik, lebih tinggi oktannya, kemudian setelan pengapian diatur lagi, kemudian kita perbaiki juga sistem pendinginan mesin, dan bisa juga kita setel karburatornya kalau pakai karburator ya. Kemudian tipe berikutnya adalah pre-ignition, atau bahasa sininya mengelitik kalau tidak salah. Nah, itu elektrodanya bisa sampai hancur begitu ya. Atau kalau sudah parah bisa juga insulatornya, yaitu keramiknya, itu bisa rusak juga gitu. Penyebabnya pertama bisa juga karena overheat, karena kepanasan, atau karena oktan yang digunakan bensin itu terlalu rendah, oktan bensinnya terlalu rendah dari spek yang dibutuhkan mesin, atau bisa juga setelan timing terlalu maju, terus sistem pendinginan yang tidak sehat, bisa juga karena campuran udara dengan bensin itu kekurangan bensin gitu ya, bensinnya terlalu sedikit. Solusinya kita bisa pakai busi dengan heat range yang lebih tinggi, pakai bensin yang lebih tinggi oktannya, kemudian setel lagi karburator dan timing pengapian, kemudian kita cek juga sistem pendinginan. Yang terakhir ini kayaknya kalau lihat di gambar parah sekali, ini adalah kehancuran pada insulator. Jadi ada keramiknya itu yang putih-putihnya sampai bocel gitu ya. Nah, ini sama nih sebetulnya penyebabnya dengan sebelumnya, yaitu heat range yang tidak cocok, atau timing pengapian terlalu maju, atau pendinginan mesin tidak bagus, atau setelan campuran antara bensin dengan udara kurang banyak bensinnya. Begitu. Solusinya mirip dengan yang tadi gitu, yaitu businya dipakaikan dengan heat range yang lebih tinggi, atau setelan pengapian dan karburator disetel lagi, atau kita cek juga sistem pendinginan mesin, barangkali sebetulnya mesinnya overheat gitu. Oke, setelah tadi kita lihat teorinya gitu, sekarang kita lihat nih langsung ke barangnya. Ini ada beberapa busi bekas, kebetulan saya beberapa hari yang lalu ganti busi ya, gantinya nggak di videoin lah karena mungkin tidak menarik, karena ganti busi di Kijang kan gampang, kalau gampang kan tidak menarik. Yang menarik tuh kalau susah baru menarik gantinya, apalagi kalau gagal. Nah, penonton seneng tuh kalau gagal. Nah, kita lihat ini ya, udah dibuka. Ini busi yang tadinya terpasang di silinder nomor 1 ya, kita buka. Nah, ini bisa dilihat ya, masih bisa dibilang normal lah ya. Nah, fokus dong, fokus. Susah. Nah, ini masih bisa dibilang normal lah. Ada sedikit ya hitam-hitam karbon dan oli, tapi nggak sampai parah-parah banget gitu, cuma sedikit ya, bisa dibilang ini masih normal lah ya, bilang masih normal, hitam sedikit tapi ya masih tahap wajar lah ya. Oke, tutup lagi. Kemudian ya, ini mejanya udah dialasin ya, sengaja biar nggak belepotan. Nomor 2 nih udah ditandain nomor 2. Ini yang tadinya dipasang di nomor 2
silinder nomor 2. Ya gimana, ini juga ya bisa dibilang normal, abu-abu sedikit, hitam sedikit, ada oli sih, tapi nggak sampai sehitam yang ada di gambar di katalog tadi. Jadi nah bisa dilihat kan kalau di katalog sampai sini hitam semua, tapi ini kan masih bersih, masih putih. Ada oli sedikit, ada karbon sedikit, tapi ya bisa dianggap normal lah ini ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini nomor berapa ini? Ini 3. Nah, ini tadinya terpasang di silinder nomor 3. Oh ya, ini juga yang tadi nomor 1 dan nomor 2 ininya sama ya, coklat sedikit gini. Ini kurang tahu ya kenapa ya, coklat ini apakah ada dampak negatifnya. Nah, coklat kan. Kita lihat ini mirip sama yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Tuh ada oli sedikit, karbon sedikit, tapi masih tahap wajar. Dan ini pun susah ini fokusnya. Nah, ini kan masih abu-abu gitu ya. Nih, daerah elektrodanya kan abu-abu. Jadi sebetulnya kalau kita cocokkan dengan gambar-gambar yang tadi di katalog, ini masih normal. Ya, syukur berarti sehat kan mobilnya. Nah, kemudian yang nomor 4, seperti yang saya cerita di video sebelumnya, kan sempat mati di jalan, kemudian kita pakai busi seadanya yang tersedia di mobil, yang sebetulnya speknya agak salah karena mobilnya injeksi, tapi stok yang tersedia di mobil kita cuma nyimpen busi buat kijang yang karbu. Akhirnya ini busi ini dipakai secara darurat selama 150 km kurang lebih. Nah, ini kan W16EXU, bandingkan dengan yang ini kan busi yang speknya bener nih. Nih, ntar gimana fokusnya, beda kan. Nah, yang kiri itu W16EXRU 11. Ini memang yang sesuai spek untuk kijang 1,8 EV. Ini yang ini nih. Ini untuk kijang yang karbu W16EXU, secara dimensi persis tuh persis tuh. Nah, persis sampai tingginya juga persis ya, karena bedanya cuma di celahnya dan di resistornya itu. Karena ini R ada resistornya, sedangkan yang menunjukkan ukurannya adalah W. Tuh sama-sama W toh. Nah, tapi yang ini enggak ada R-nya. Kita lihat yang ini, olinya agak banyak memang, tapi tidak sampai membasahi elektrodanya. Elektrodanya sendiri bersih tuh, putih ya. Memang olinya saja banyak, banyaknya pun cuma di dratnya. Entah ada masalah apa ya di dratnya ya, apa udah mau selek gitu, tapi enggak juga lah. Rasanya ketika ngencengin ya kencang-kencang aja. Tuh susah di fokus kameranya ya, kira-kira gini lah ya, kelihatan tuh daerah sininya masih bersih, tidak sampai oil falling, masih bersih gitu loh, masih abu-abu. Cuma memang di dratnya banyak oli. Nah, kemudian inilah yang sempat mati di jalan sampai saya terpaksa buka busi di pinggir jalan. Ini tersangkanya ini. Nah, ini ada lucu nih. Nah, lihat. Mungkin kaget tuh kenapa celahnya sampai rapat begitu. Nah, ini seingat saya waktu saya buka, waktu ini trouble dan saya buka di jalan itu nggak gini. Masih kayak normal. Celahnya masih ada kayak gini lah. Nah,
masih ada celahnya kayak gini tadinya. Nah, gini kan. Nah, nggak kayak gini. Cuma ya ini kan saya bikin video nggak langsung, mungkin ada delay hampir seminggu. Entah apa yang terjadi terhadap busi ini selama seminggu itu, nggak tahu kebentur, nggak tahu jatuh atau gimana. Sehingga saya sih nggak jatuh ya, saya simpan di tempat yang aman. Ini sampai gini, ini mungkin terbentur daerah sininya, mungkin sampai akhirnya rapet. Ini rapet gini boro-boro ada api, mungkin konslet malah. Tapi ini waktu dicabut dari mobilnya nggak gini. Nah ya udahlah, kita lupakan saja kenapa ini sampai nempel begini, ini biarkan jadi misteri. Tapi kita analisis saja ini bentuk warnanya dan kondisinya. Ini bersih loh, masih bisa dibilang normal juga. Memang ada oli di dratnya sedikit, ada endapan oli, tapi kan ini masih mendekati normal. Tidak termasuk kategori oil fouling. Kalau oil fouling kan sampai sininya hitam semua, kayak busi-busi 2 tak. Ini enggak, masih bersih dan abu-abu. Ya, masih bersih dan bentuknya abu-abu keputih-putihan seperti busi yang normal menurut gambar di katalog tadi. Jadi kenapa ini busi bisa mati di tengah jalan? Ya juga heran ini kenapa gitu. Karena dari businya ini sendiri secara penampilan masih meyakinkan, masih normal gitu. Ya biarlah, atau wallahu a'lam. Oke, kita beresin saja, kita sudahi saja video ini karena bahannya memang cuma segini ya. Jadi silahkan komentar jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan di kolom komentar, termasuk bagi yang tahu kenapa ini secara tampilan masih bagus tapi ternyata mati. Oke, sekian saja video kali ini. Tunggu video berikutnya ya, kapan-kapan saya bikin lagi soalnya. Selamat jalan. Ya udahlah, terima kasih sudah menonton.